di Indonesia dikenal dengan istilah dengan catur praja. Sedangkan menurut ahli lain, Donner dan Goodenough mempunyai pandangan yang hampir sama dalam melihat pembagian kekuasaan negara. Ya. Menurut Donner, ya, semua kegiatan yang dilakukan oleh penguasa hanya meliputi dua bidang saja yang berbeda. Ya. Yang pertama, bidang yang menentukan tujuan yang akan dicapai atau tugas yang akan dilakukan. Yang kedua, bidang yang menentukan perwujudan atau pelaksanaan dari tujuan atau tugas yang ditetapkan itu. Nah, ini menurut ahli lain seperti begitu, ya. Sementara Goodenough mengembangkan ajaran yang biasa diistilahkan dengan Dwipraja, yaitu policy making function atau fungsi pembuatan kebijakan, dan juga policy executing function, yaitu pelaksanaan kebijakan. Nah, gitu ya. Menurut ahli lain juga, Gemasar kemudian membedakan ciri doktrin pemisahan kekuasaan atau separation of power ke dalam 5 aspek. Nah, di sini ya pemisahan kekuasaan, yaitu differentiation, legal incompatibility of office holding. Yang ketiga, isolation, immunity, dan independent. Ya. Keempat, check and balance. Yang kelima, coordinate, state, and lack of accountability. Nah, di sini ya. Ini kita sering terdengar yang bagus di sini adalah adanya check and balance, ya, adanya keseimbangan antara lembaga-lembaga pemerintah, ya. Itu. Sebetulnya dalam studi ilmu hukum tata negara atau administrasi negara, ya, dikenal tadi yang disebut dengan pembagian kekuasaan, ya. Nah, tadi ada pembuatan kebijakan polisi yang diungkapkan oleh juga Goodenough, ya, dan juga fungsi pelaksanaan kebijakan. Nah, itu. Sebetulnya, ya, dalam praktik ketatanegaraan dunia, ya, tidak ada satupun negara yang murni melaksanakan separation of power, ya, dengan 3 serangkai trias politika. Nah, Indonesia dulu sebetulnya ada trias politika yang mana dulu sebelum orde reformasi, ya, kita dikenal dengan nama orde baru. Saat itu negara kita bermuara atau berpusat kepada sentralisasi ke pusat. Ya, sekarang sudah kepada pembagian daerah pun sudah ada. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur, ya, urusan pemerintah secara absolut dan juga urusan pemerintah yang bisa dibagi, ya, baik itu urusan pemerintahan wajib, ya, konkuren, absolut, konkuren, dan juga umum. Yang absolut itu jelas ditarik oleh pusat karena tidak boleh diserahkan, karena itu akan membahayakan kestabilan negara. Nah, dalam praktik ketatanegaraan dunia, tidak ada negara manapun yang melakukan atau yang murni melakukan separation of power, ya, dengan 3 serangkai ya tadi, ya, trias politika. Bahkan Amerika Serikat, ya, yang oleh banyak sarjana disebut sebagai salah satu negara yang ingin menjalankan teori trias politika. Ya. Kenyataannya pada dasarnya sistem saling mengawasi dan saling mengadakan perimbangan antar kekuasaan itu justru yang lebih bagus. Ya. Dulu adanya yang namanya eksekutif heavy. Ya mungkin sekarang dengan adanya, mohon maaf ya, ini hanya sekedar tempat diskusi bagaimana menyampaikan. Dengan ada sekarang bisa dikatakan sekarang adalah adanya legislatif heavy. Kekuasaan legislatif agak sedikit, walaupun sebetulnya tadi disampaikan adanya keinginan untuk check and balance, kekuatan keseimbangan, ya, di dalam suatu lembaga negara.
Ya. Penggunaan istilah division of power jika dicermati cikal bakal pembentukannya, ya salah satunya menjadi tidak jauh berbeda dengan doktrin pemisahan kekuasaan, ya, yaitu untuk melakukan pembatasan kekuasaan terhadap lembaga-lembaga negara yang sedang menjalankan fungsi kekuasaannya. Ya. Bahkan dalam oleh hukum sarjana hukum tata negara mengatakan bahwa separation of power merupakan genus, sedangkan distribution of power merupakan spesiesnya. Nah, ini dari ungkapan-ungkapan dari sarjana hukum tata negara, ya. Dari segi istilah saja, penggunaan division of power itu, ya, atau separation of power, distribution of power, dan juga allocation of power memiliki pemikiran atau memiliki aroma, nuansa yang sebanding dengan pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan, pemilihan kekuasaan, dan juga penyebaran atau pendistribusian kekuasaan. Ya. Undang-Undang Dasar 1945, ya, setidaknya juga sudah terlacak dalam Undang-Undang 1945 itu, ya. Doktrin pembagian kekuasaan sudah ada dalam Undang-Undang 1945, ya. Sebelum amandemen yang menganut division of power. Ya, jadi doktrin pembagian kekuasaan ini, ya, setidaknya juga dilacak dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, sebelum amandemen yang menganut division of power. Ya. Nah, pada Supomo juga mengatakan bahwa prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Dasar yang sedang disusun tidaklah didasarkan atas ajaran trias politika yang diungkapkan oleh Montesquieu, ya, yang memisahkan secara tegas antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, juga yudikatif. Nah, begitu, ya. Kenyataan pada dasarnya dewasa ini adanya kita menunjukkan hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, ya. Pasti akan ada ikatan, ada keterikatan, ada hubungan, ya, bahwa ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu dengan yang lainnya. Tadi disampaikan tidak ada lembaga yang superbody. Semua dengan menggunakan prinsip atau asas check and balance. Ya. Teori separation of power, distribution of power, atau division of power digunakan oleh para pemikir hukum tata negara dan ilmu politik, kemudian juga dilatari oleh perkembangan praktik ketatanegaraan kita, ya, baik kita ataupun dunia, ya. Jadi tidak mungkin lagi satu cabang kekuasaan negara benar-benar terpisah dari cabang kekuasaan yang lainnya, ya. Bahkan ada sebuah pendapat dari John Garvey, ya, menyebutkan bahwa pembagian kekuasaan dengan separation of function, ya. Pendapat Garvey tersebut, ya, melihat bahwa dalam teori trias politika, ini mengomentari tentang trias politika ternyata Garvey ini, dan juga Alenico, ya, mengatakan bahwa dalam teori trias politika tidak mungkin memisahkan secara ketat cabang-cabang kekuasaan negara, ya. Yang paling mungkin adalah memisahkan secara tegas fungsi cabang kekuasaan negara, bukan memisahkannya secara ketat seperti tidak punya hubungan sama sekali. Nah, jadi ya kita seperti negara kita akan ada hubungannya, yang mana legislatif sebagai pembuat undang-undang, itu yang pembuat undang-undang, dan juga eksekutif sebagai pelaksana, dan juga yudikatif sebagai pengadil dari pelanggaran undang-undang. Nah, begitu. Selanjutnya,
Teori juga pembagian kekuasaan, ya. Suatu pemerintah dalam sebuah negara tertentu dijalankan begitu banyak fungsi dan sangat beragam. Ya. Dalam pemerintahan yang terpusat, disebut-sebut pemerintahan memiliki kekuasaan yang absolut dalam beberapa hal sekaligus. Nah, hal itulah yang kemudian menjadi hambatan bagi terciptanya pemerintahan yang adil. Pasalnya, ketika suatu pemerintah memiliki kekuasaan absolut terhadap beberapa hal, misalnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, ya, menjalankan fungsi pemerintahan hingga peradilan, maka semakin besar pemerintah negara untuk berlaku sewenang-wenang terhadap pemerintah negara. Ya, jadi kalau semuanya misalkan peradilan diambil eksekutif, pembuat undang-undang diambil eksekutif, ya, pelaksana undang-undang diambil eksekutif, itu akan mengakibatkan atau menimbulkan suatu lembaga yang super body atau yang super power, ya, yang akhirnya, ya, itu akan memberikan kesewenang-wenangan terhadap pemerintah negara atau terhadap rakyat nanti ke depan. Tentu saja hal tersebut menjadi masalah besar, ya, karena kesewenang-wenangan akan berbuah ketidakadilan kepada masyarakat, tadi disampaikan, karena akan menjadi korbannya masyarakat. Karena kita sebagai manusia terkadang juga ada memiliki hal-hal atau memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif, ya. Manusia adalah John Politikon. Nah, John Politikon sendiri dikatakan bahwa hewan yang berpolitik. Kadang-kadang sifat kehewanan kita sebagai manusia muncul, ya. Kekuasaan terlalu tinggi, terlalu besar, itu nanti akan menimbulkan kesewenang-wenangan, akan berbuat ketidakadilan kepada masyarakat. Ya, oleh karenanya beberapa pemikir politik Barat, nah, ya, mulai mengembangkan pemikiran mereka mengenai teori-teori pemisahan kekuasaan dan bagian kekuasaan tadi. Ya, sebetulnya mereka sudah memikirkan, ya, bagaimana. Nah, di sini bisa dilihat bahwa perbedaan pembagian dan pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara terpisah dalam beberapa bagian, baik organ dan juga fungsinya. Ya. Sementara itu, pembagian kekuasaan membuat kekuasaan di sebuah negara dibagi dalam beberapa bagian, namun tidak dipisahkan, sehingga masih saling